Sudah bisa dimulai? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan juga yang utama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul, bermajlis, yang mana nantinya insya Allah akan disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul di masjid atau di rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mana di dalamnya disampaikan kitab Allah atau Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasuna ma bainahum, dan di dalamnya dipelajari, bukan hanya dibacakan tapi ditadaburi, dibaca dan juga difahami maknanya. Illa nazalat alaihi mustakinah, melainkan ketenangan akan turun. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan tentunya rahmat Allah, kasih sayang Allah akan meliputi kita semua. Wa dzakarallahu azza wa jalla fima indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para makhluknya di langit sana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah jadikan kita para pengikutnya yang setia meniti jalan sunnahnya di zaman di mana sunnah itu terlihat asing. Ini merupakan sunnatullah. Karena al-ghurba atau keterasingan itu bagian sunnatullah. Berarti semakin zaman itu menuju akhir zaman, semakin masa itu ingin habis, maka Islam semakin dipandang sebelah mata.
semakin tidak nampak hakikat keislaman. Bahkan dikatakan al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tertutup sama kaum muslimin. Hakikat keislaman itu bisa ditutupi oleh perilaku orang Islam itu sendiri yang tidak mencerminkan hakikat Islam. Sehingga rasa-rasanya tak elok jika sebuah kajian tidak diawali dengan perkenalan. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu, karena terakhir saya mengisi kajian itu di Sragen, di Jawa Tengah. Kemudian sebelumnya lagi mundur sekitar 2 tahun yang lalu itu mengisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, masa kuliah dulu. Ini merupakan salah satu kebiasaan dari asatidzah kami manakala mengisi kajian untuk diperkenalkan dahulu, sehingga jamaah bisa mengetahui siapa yang ada di hadapannya, apakah orang yang kompeten atau yang tidak berilmu, sehingga ilmu syar'i itu betul-betul dituntut atau diambil dari orang yang kompeten dalam bidang. Apalagi masalah akidah, ya. Masalah akidah itu para ulama lebih ketat, beda sama masalah fikih. Kalau masalah fikih memang ada furu'iyah atau cabang, ya, sehingga ada beberapa pendapat yang tidak sama mungkin dengan tetangga kita, ya, mungkin bahkan satu keluarga pendapatnya beda-beda, itu sering. Tapi masalah akidah ini prinsip. Masalah akidah ini prinsip. Mau ormas manapun, kalau misalnya mereka berdiri di atas kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid, maka ya mereka itu adalah Islam, saudara kita. Tidak boleh atau haram bagi kita untuk menumpahkan darah, haram, ya, ketika kita masih dalam satu akidah yang sama. Sebelumnya Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang berdiri yang duduk di hadapan Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ini merupakan anak Azka Mustafa, ya, untuk riwayat sekolah MTS dan juga MA di As-Sunnah Cirebon. Kemudian khidmah atau pengabdian di Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka. Alhamdulillah untuk pendidikan S1 saya di Yogyakarta di Islamic Center Bimbas. Setelah S1, alhamdulillah untuk saat ini yang masih berjalan, saya lanjut studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk selanjutnya info yang penting juga, saya menuntut ilmu dari beberapa asatidzah, terutama di As-Sunnah, ya, karena 6 tahun MTS dan juga MA. Kemudian untuk di Yogyakarta itu saya menjadi murid dari masyayikh. Ada Syekh Arif Anwar Al-Adni, kemudian Syekh Abdullah Ahmad Mubarak Bawadi, kemudian Syekh Muhammad bin Jalal, dan terakhir adalah Syekh Dr. Akram. Ini adalah masyayikh yang menjadi guru kami manakala kami mengenyam pendidikan S1 di Yogyakarta. Kemudian mungkin segelintir asatidzah yang mungkin familiar namanya, diantaranya adalah Ustadz Abu Nida, ya, itu guru kami. Kemudian ketika kami di organisasi di Yogyakarta itu bersama Ustadz Ami Nurbais, kemudian Ustadz Muhammad Abdul Wasikam, dan juga yang terakhir, yang kedua terakhir adalah Ustadz Raihanul Bahrain. Yang terakhir adalah Ustadz Afifi Abdul Wadud. Ini Masya Allah, ya, asatidzah ini beberapa nama yang saya sebutkan tadi, seperti Ustadz Amin Nurbais, kemudian Ustadz Abdul Wasikal, kemudian Ustadz Raihanul Bahrain. Itu dimulai dengan S1 yang tidak linear dengan pendidikan agama. Ustadz Amin Nurbais itu teknik nuklir. Kemudian saya mendapatkan info dan juga berbincang bersama beliau. Ternyata beliau mengambil S1 lagi dengan jurusan yang berbeda, fikih kalau nggak salah, itu di Madinah University. Kemudian untuk Ustadz Abdul Tuasikal, ini Masya Allah, beliau karena dengan intelektual yang tinggi, ya, beliau mengambil beasiswa dan keterima di Saudi, sehingga dimanfaatkan untuk mulazamah ke beberapa masyayikh di sana.
Kemudian juga salah satu yang menginspirasi saya adalah Ustadz Rayhanul Bahrain. Beliau adalah dokter, beliau dokter. Kemudian menuntut ilmu syar'i juga dan juga nggak pernah malas dalam bermajelis ilmu. Ya. Mungkin itu saja asatizah dan juga masyayikh yang saya ambil ilmu darinya dan tentunya menjadi guru kami manakala kami di Yogyakarta. Kemudian sedikit karya yang saya tulis adalah buku berjudul Pola Asuh atau Pendidikan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Kemudian implikasi atau penerapan nilai-nilai dalam hadis Arba'in An-Nawawi dalam aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor. Sebagai info juga terkait dengan pengalaman, alhamdulillah saya ketika di Yogyakarta menjadi ketua tim media dakwah di FKIM Yogyakarta. Jadi di sana itu ada FKIM, Forum Kajian Islam Mahasiswa. Jadi para mahasiswa dari UMY, UGM dan juga universitas-universitas besar di sana itu membuat organisasi eksternal, ya, yang mana dinaungi oleh Yayasan Islam Al-Azhari YPIA. Mungkin di sini ada yang tahu, yaitu pada masa itu ya 2019-an itu yang membersamai kita adalah Ustadz Ami Nurbait. Alhamdulillah salah satu prestasinya bisa menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Kampus UGM, yang mana itu protokolnya sangat ketat ya, dan juga tentunya selektif sekali mereka dalam memilih dai di sana. Kemudian nanti yang berseberangan atau yang sedikit keras itu biasanya ditolak langsung. Alhamdulillah itu melalui lobby dan tentunya juga ada lewat jalur asatidah yang memang studi di UGM juga, sehingga alhamdulillah bisa goal ya. Tujuan kami mendatangkan Ustadz Syafiq di Masjid Kampus UGM. Alhamdulillah. Kemudian saya juga menjabat menjadi BEM Stigma di bagian media juga. Kemudian Kism Ibadah di S1 dan juga mengajar di KBBA Al-Muyassar. Jadi di Yogyakarta itu ada kumpulan bapak-bapak ya, abah-abah gitu ya, yang masih semangat untuk ilmu, kemudian belajar bahasa Arab. Bapak-bapak belajar nahwu, sorof dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi salah satu gurunya, bukan perintisnya tapi gurunya di sana. Jadi udah sepuh-sepuh usianya 40, 50 itu masih semangat belajar. Bahkan kita yang mahasiswa aja kewalahan ya untuk mengatur waktunya, karena pastinya kita dikejar deadline dan lain sebagainya ketika kuliah. Alhamdulillah yang terakhir saya juga terpilih menjadi dai yang dikirim ke pelosok. Jadi di daerah Yogyakarta itu ada daerah-daerah yang ditandai merah dalam arti rawan kristenisasi. Jadi mudah sekali orang-orang di beberapa daerah tersebut pindah akidah dikarenakan ada suap menyuap dari misionaris orang Nasrani. Kemudian kami dikirim ke sana untuk mendakwahi orang-orang yang sudah berislam tapi mungkin secara akidah masih belum kuat. Kalau mungkin bapak-bapak dan juga ibu-ibu dengar di dekat daerah tuh, Pantai Drini ya, Sepanjang dan lain sebagainya. Itu sasaran kami dan juga daerah-daerah yang memang rawan dan juga jarang dijamah oleh para ustadz tentunya ya. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Darus Solihin, salah satu ma'had yang dibina Ustadz Muhammad Abdul Wasikal. Ini yang mungkin artikelnya sering kita baca juga, romaiso.com. Ini guru kami juga manakala kali di daerah Yogyakarta di wilayah Gunung Kidul seperti itu. Alhamdulillah mungkin cukup perkenalannya ya terkait dengan profil dan juga background. Yang pertama dan juga yang utama yang Anda terapkan di sini adalah jadi kita harus mulai menata hati dan juga mulai mentajdid dunia ya, memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita sehingga kita datang bukan karena waktu kosong, tapi kita yang kosongin waktu untuk datang ya. Kita datang ke sini bukan karena waktu kosong, mumpung lagi kosong datang kajian, tapi kita yang sengaja kosongin jadwal untuk mendatangi kajian.
Karena tentunya keberkahan juga Allah akan menghitung dari usaha dan juga pengorbanan yang sudah kita lakukan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada amalan kita. Usaha kita semakin banyak yang dikorbani, ya, banyak yang dikorbani oleh kita, maka pahalanya juga lebih banyak dan juga lebih besar. Dan tentunya niat ini harus senantiasa dipupuk agar setiap pertemuannya kami dan juga kita ya sama-sama belajar untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah. Jadi iman ini kadang memang turun. Manakala turun berarti pengaruhnya adalah maksiat. Tapi iman juga bisa yazid, bertambah, bisa naik. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu pekan harus mulai diagendakan hadir ke kajian yang mana, membahas kitab apa. Usahakan juga hadir di majelis taklim itu yang tematik. Satu kali pertemuan berikutnya itu masih membahas kitab yang sama sampai selesai. Itu yang kami biasa lakukan ketika di Yogyakarta, di Masjid Pogung Dalaman, Masjid Pogung Raya, itu para asatidzah selalu rutin membahas kitab sampai selesai. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan asatidzah. Kemudian setiap dari kita ini harus menunaikan haknya. Akal kita punya hak untuk ditunaikan. Jasad kita punya hak untuk ditunaikan. Dan juga qalb atau hati kita itu punya hak untuk ditunaikan. Wa'ati kulli haqqin haqqan. Dan berikanlah hak setiap apa yang membutuhkan hak. Maka tunaikanlah haknya. Ya, sehingga setiap dari kita mulai menyadari bahwa keilmuan ya diambil dengan cara yang malas-malas ini adalah suatu kemustahilan. Tapi ketika ilmu itu diambil dengan cara yang bersungguh-sungguh, mengorbankan dan juga meniatkan semuanya untuk Allah, niscaya keberkahan dan juga rahmat Allah akan turun. Di sisi lain juga menuntut ilmu merupakan fardu ain. Ya, setiap dari kita punya kewajiban yang sama. Ya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebagian dari kita melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Contohnya mungkin pengurusan jenazah. Ketika di satu daerah sudah ada yang mempelajarinya dan juga dikatakan cukup, maka yang lain tidak dikenakan kewajiban. Tetapi kalau fardu ain, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini kewajiban bagi setiap muslim. Waqila dan dikatakan wa muslimatin dan juga muslimah. Kemudian tentunya Anda juga ingin memotivasi dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Jadi prioritasnya itu kita sendiri dulu. Ya, kita sendiri dulu ya, belajar ya, kemudian memahami dengan baik ya. Wa ahlikum kata Allah, dan juga keluarga kalian. Berarti artinya nggak berhenti sampai kita. Didakwahilah orang di sekitar kita. Kalau sudah menikah berarti artinya istri. Kemudian sudah memiliki anak artinya mendakwahi anaknya juga. Kemudian tentunya di menuntut ilmu ini pasti banyak rintangan, diantaranya adalah tentunya kita harus bersabar. Ya, bersabar dalam hal apa saja? Bersabar itu ada 3 macam. Di antaranya bersabar di atas ketaatan, kemudian bersabar atas kemaksiatan, yang ketiga adalah bersabar di atas musibah. Maksudnya apa? Yang ketaatan tentunya orang semakin taat ujiannya juga semakin berat. Ya, bahkan iblis aja itu punya levelnya. Kalau levelnya
keimanannya nggak seberapa, itu masih dikasih yang kecil-kecil, yang pionir-pionir. Tapi kalau udah levelnya keimanannya udah bagus gitu ya, itu bukan pakai yang ecek-ecek lagi, pakainya yang level selanjutnya. Seperti itu. Sehingga senantiasa kita harus memperbaharui niat dan juga meningkatkan keimanan kita dalam majelis ilmu. Kemudian macam yang selanjutnya dalam bersabar, itu bersabar dalam menghadapi godaan untuk bermaksiat. Ya, jadi saya sampaikan yang kedua adalah bersabar di atas kemaksiatan. Kemaksiatan itu sangat menggiurkan, tetapi sungguh sangat tercela orang yang konsisten dalam kemaksiatan. Karena khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Pagi-pagi udah hayya 'alas shalah, pagi-pagi udah dipanggil sholat. Kenapa nggak lanjut tidur aja? Makanya dikatakan oleh para ulama, makna bahwa dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi itu adalah hal-hal yang kita laksanakan ini melelahkan. Tapi di situ nilai pengorbanan dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqufatin nar bisyahwat, dan neraka itu kebanyakan dipenuhi oleh orang-orang yang mengikuti syahwat. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada kesempatan berbohong, cobalah sekali. Ada kesempatan untuk menyogok sana sini, cobalah mungkin bisa. Itu godaan. Tapi ketika diikuti, maka hati-hatilah. Berarti dia sedang beramal dengan amalan ahlun nar atau penghuni neraka. Kemudian kita masuk ke pembahasan kitab di muqaddimah kitab ya. Kitab ini bernama kitab induknya namanya Salasatul Usul. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini menulis dua kitab. Yang pertama Salasatul Usul, yang kedua Usul Salasah. Ya, jangan sampai ketukar. Yang Usul Salasah ini merupakan versi ringkasannya. Versi lebih ringkas lagi, dan juga tentunya pembahasannya walaupun sedikit, biasanya para ulama itu padat, isinya padat. Terkait dengan apa? Pembahasan di alam barzah atau alam kubur. Kemudian untuk tingkatan kitab yang biasa kita praktekkan di majelis ilmu itu, yang pertama Usul Salasah, yang kedua itu masuk Qawaidul Arba'. Kemudian yang ketiga Kitab Tauhid. Yang keempat ada Kasyfu Syubhat. Kemudian yang kelima Akidah Wasitiyah. Yang keenam ada Akidah atau Hawiyah. Kemudian yang ketujuh ini At-Tadmuriyah, miliknya Ibnu Taimiyah. Atau bisa juga mengambil versi ringkasannya dari karya Syekh Utsaimin di Taqrib At-Tadmuriyah. Kitab ini membahas fokus pada 3 poin utama, yang mana pertanyaan di alam kubur diambil dari hadis dari jalur Barra bin Azib ya. Manakala seseorang dicabut nyawanya, ya, makanya dinamakan alam barzah. Jadi barzah itu dinding ya, sekat. Jadi mungkin ya jika diilustrasikan itu, yang sebelah kanan adalah alam dunia, yang sebelah kiri adalah alam kematian. Sehingga perpindahan itu disebut alam barzah. Ya, seorang yang di alam kubur biasanya kita familiar dengan kata-kata itu ya. Kubur itu adalah alam barzah. Seperti itu. Yang pertama, man rabbuk, siapa Tuhan. Kemudian waman nabiyuk, dan juga siapa nabimu. Yang terakhir wama dinuk, dan juga apa agamamu. Mungkin terlihat mudah untuk dijawab, anak-anak SD juga bisa pasti. Tapi inilah fitnah kubur ya. Orang-orang sering salah kaprah dalam mengartikan fitnah. Fitnah itu ketika saya dituduh
tapi saya tidak melakukan. Padahal fitnah itu makna aslinya adalah al-ibtila. Maknanya adalah imtihan atau ujian. Jadi kalau fitnah kubur bukan dituduh di alam kubur, tapi ujian di alam kubur, seperti itu. Dan juga pertanyaan inilah yang akan ditanya di alam kubur, ya. Jadi ketika tentunya seorang itu beriman dengan iman yang benar, maka akan mudah menjawab pertanyaan ini. Nggak usah dihafalin juga pasti akan mudah. Tapi bagi orang kafir dan juga munafik, orang kafir jelas permusuhannya terhadap Islam. Tapi kalau orang munafik itu mereka sering mendengar tapi tidak mengamalkan, karena Islam mereka hanya sampai tenggorokan saja, hanya diucapkan lisan, di hatinya memusuhi Islam dan juga menghancurkan Islam dengan menghasut dan lain sebagainya. Ini tentunya keadaan yang berbeda dan juga nasibnya juga nanti akan berbeda manakala di alam barzah. Dikatakan dalam hadis, ya, ketika mereka, yakni orang-orang munafik ini ditanya, mereka akan mengatakan fayaquluha, mereka akan mengatakan apa? Saya kayaknya pernah dengar, tapi apa jawabannya? Itu spontan, ya, itu nggak bisa disetting. Orang munafik pasti akan mengatakan, kayak gimana jawabnya? Dan itu sudah pasti kita juga sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, ya, tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini telah menulis banyak kitab akidah, ya. Jadi kita nanti mungkin ketika selesai dari satu kitab mungkin lanjut ke kitab-kitab berikutnya seperti yang tadi disebutkan di awal terkait dengan beberapa kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini. Tentunya dari apa yang tadi kita pelajari bersama, dari sedikit faedah yang kita ambil, para ulama juga menjelaskan bahwa akidah ini adalah sesuatu yang prinsip, tidak akan berubah sampai akhir zaman kelak. Sehingga kita perlu dan sangat membutuhkan yang namanya tajdid dunia di setiap kali bertaklim. Selalu memperbaharui niat kita agar senantiasa ilmunya itu bertambah tentunya dengan apa? Ketakwaan yang seperti tadi saya sampaikan, ya. Karena hal ini prinsip, tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sia-sia, misalnya nongkrong dan lain sebagainya. Kalau udah tahu urgensinya, maka usahakan untuk senantiasa datang ke majelis ilmu. Kemudian kitab ini menurut Syekh Ibnu Qasim menjelaskan dalam hasyiahnya bahwa kitab Salasatul Usul dimulai dari kalimat ya'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail al-ula al-ilmu, ya. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwa wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama itu al-ilmu. Kata Imam Bukhari juga dikatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya. Ilmu dulu baru berkata dan juga berbuat. Sehingga urgensinya itu nomor 1. Bahkan ketika dihadapkan dengan 2 hal, ya, sholat misalnya, sholat wajib sama menuntut ilmu, maka yang didahulukan menuntut ilmu dulu. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat dengan benar. Karena tentunya syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlasu wal ittiba'. Ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa kita diwajibkan untuk sholat, tapi ilmunya saja belum sempurna? Maka perlu kita dalami dahulu, kemudian mungkin baca-baca, apalagi sekarang udah mudah, ya. Semua hal bisa diakses dengan internet dan juga udah bisa dibaca di HP kita, gitu, ya. Nah, ini merupakan bagian yang terpenting bahwa ilmu itu urgensinya nomor 1 pertama. Kemudian bisa berkata dan juga
berbuat. Karena keselamatan lisan dan juga amalan yang kita lakukan itu berdasarkan dari ilmu dan juga tentunya niat yang lurus. Kemudian sedangkan kitab Al-Usul Salasah dimulai dari kalimat ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allam hadhihi al-masail salas wal 'amalu bihinna al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 perkara berikut ini ya dalam mengamalkannya. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberi rizki dan juga tidak menelantarkan kita. Ya, dari komentar Syekh Ibnul Qasim dalam hasyiahnya itu seperti itu. Jadi untuk membedakan antara salah satu usul dan juga usul salasah. Bahwa yang terakhir itu terkait dengan usul salasah, bahwa Allah menciptakan kita, ya, ini merupakan tauhid ya. Kemudian Allah memberi rezeki kita dan juga Allah tidak menelantarkan kita. Artinya namanya juga Rabb ya. Rabb itu Ra dan Ba itu maknanya adalah yang mengurusi kita. Rabbul Jalali wal Ikram, Rabb yang maha tinggi. Seperti itu. Kemudian dari kitab usul salasah ini hingga landasan utama wa adillatuha dan juga dari dalilnya dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Ini merupakan hal yang mungkin biasa kita laksanakan juga ketika mengirim masalah. Usahakan untuk diawali dengan bismillah. Sebagaimana Rasulullah ketika mengirim surat kepada para raja dahulu, ya, Raja Romawi dan sebagainya, itu diawali dengan bismillah. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman juga sama mengawali suratnya dengan bismillah. Maka bisa dibiasakan kita untuk memulai sesuatu dengan bismillah, kemudian mungkin salam juga boleh. Bismillah, assalamualaikum, kemudian sampaikan tujuan kita. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Kemudian ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Diikuti dengan nama Allah ya, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kemudian di kata bismillah ini ada ba yang bermakna al-isti'anah ya, yang isinya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah ini merupakan ismullah ya, nama Allah. Maksudnya ada apa? Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang jumlahnya banyak, asma wa sifat itu terkumpul dalam satu kata yaitu Allah. Bismillah. Jadi ketika kita ingin meringkas semuanya ya, misal Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Aziz dan lain sebagainya, kita ringkas semuanya menjadi satu, maka keluarlah satu kata yaitu Allah atau lafdu jalalah. Seperti itu. Kemudian terkait dengan konsekuensi dari hal tersebut, tentunya apabila seseorang mengatakan bismillah, berarti dia telah beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh namanya ya sudah dirangkum dari kata bismillah. Ya, bukan lafzu jalalah saja tapi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian seseorang dalam mengatakan Ar-Rahman, ya, nama di antara nama-nama Allah dan juga Ar-Rahim, ini merupakan dua makna ya. Kalau Ar-Rahman itu mengandung kata rahmah, yaitu kasih sayang. Kalau kasih sayang itu meliputi muslim dan juga yang lainnya. Karena kata Allah, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku itu meliputi seluruhnya. Mau itu muslim, mau itu non muslim, itu dapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran yang non muslim juga ada yang kaya, punya mobil. Itu rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahim, ya, kasih sayang ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, adanya hidayah. Ya.
mengenal sunnah di atas manhaj yang lurus, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya saja. Kemudian dari kata Allah juga maknanya itu mal'uh ya, yang diibadahi, atau dalam bahasa Arab itu ma'bud ya, menggunakan isim maf'ul, sehingga Allah sebagai objek orang-orang untuk beribadah ya. Allah sebagai objek orang-orang untuk melakukan peribadahan. Jadi ketika tauhid itu betul-betul ditegakkan, maka tentunya hanya satu yang tersisa. Kita mengibadahi Rabbul Jalali wal Ikram, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu ada dari la ilaha illallah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Di langit itu disembah oleh para penduduk langit ya, malaikat dan juga makhluk Allah lainnya. Kemudian di bumi disembah oleh makhluknya. Ya, tentunya dari mukaddimah pertemuan pertama ini kita bisa ringkas jadi beberapa poin terkait dengan usul salasah di bagian pertama mukaddimah ini. Yang pertama, kitab ini merupakan ringkasan dari kitab induk, yaitu salah satu usul. Kemudian yang kedua, terkait dengan isi dari kitab ini terkait 3 hal yang akan ditanyakan di alam kubur oleh malaikat, yaitu munkar dan juga nakir, melalui jalur hadis Al-Barra bin Azib. Ya, kemudian yang ketiga, faedah dari mukaddimah yang pertama ini, akidah itu akan tegak dan juga lurus manakala berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan 2 hal, lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat apabila berpegang kepada 2 hal tersebut, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah atau Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga keduanya ini menjadi prioritas pertama ketika ada sesuatu yang bertentangan. Dalam Al-Quran sudah jelas, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berselisih, kembalikan ke Allah. Ya, jangan lari-lari ke pendapat manusia. Dikembalikan lagi kepada adillah atau dalil-dalil. Kemudian Nabi juga jelas ya, mengatakan dalam beberapa hadisnya seperti yang tadi disebutkan, bahwa ketika kita ingin tahu sebuah kebenaran, maka lihat dulu apakah itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Bahkan Imam Syafi'i yang mengatakan, kalau kalian mendapati dari kitab-kitab ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah pendapatku. Imam Syafi'i itu punya, yang terkenal itu punya pendapat qaulul qadim dan juga qaulul jadid. Ya, perkataan beliau yang lama dan juga perkataan beliau yang terbaru. Artinya apa? Seorang ulama ya, sekaliber Imam Syafi'i itu sampai menyingkirkan pendapatnya. Orang-orang disuruh menyingkirkan pendapatnya agar apa? Agar Al-Quran dan juga Al-Hadis menjadi 2 hal yang diprioritaskan. Ya, 2 hal yang diprioritaskan untuk berdirinya hujjah, untuk berdirinya sebuah hujjah, baik itu hukum ya, atau mungkin targhib wa tarhib gitu ya, untuk menyemangati atau juga mengancam ya, tentunya harus diawali ya dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian faedah yang terakhir dari pertemuan kita, dari apa yang saya paparkan tadi di awal terkait dengan akidah ini dan juga motivasi ya di awal tadi, bahwa tentunya kita harus bersabar dalam menuntut ilmu, dan tentunya dari menuntut ilmu ini pasti akan ada banyak ujian dan juga pasti aja ya akan ada banyak tantangannya.
Karena setiap dari kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Sehingga tentunya mari kita sama-sama luruskan niat kita bahwa tentunya niat yang baik, yang lurus itu akan dibaca dan juga dihitung sebagai amal soleh. Dan juga niat yang tidak baik atau yang memiliki unsur riya, tentunya ini merupakan sesuatu yang tercela dan juga dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innama akhwafu ma ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya salah satu hal yang paling aku takut di kata Rasulullah menimpa kaumku itu adalah syirik yang kecil. Ala wa riya, yaitu riya. Manakala kita memulai sebuah ibadah yang dengan niat yang baik, terkadang hampir terlaksana kegiatan tersebut ada hal yang membuat kita berubah niatnya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh yang lainnya. Nah, yang seperti ini harus senantiasa dipupuk dan juga hadir di majelis ilmu, karena tentunya dengan hadir di majelis ilmu, setidaknya seperti yang disampaikan di awal tadi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan bagi kita dan juga rahmat Allah kan meliputi kita semua. Hadza minni, semoga mukadimah ini bisa menjadi gambaran untuk pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Alafu minkum, mohon maaf barangkali dalam penyampaian masih banyak kurangnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga biar bisa diambil faedahnya. Nahtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.